Menemu uang di jalan bisa jadi tumbal persugihan. Menemukan uang di jalan raya biasanya dianggap rezeki nomplok, tetapi hati-hati. Banyak masyarakat percaya uang tersebut bisa saja menjadi jebakan untuk tumbal persugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Channel ini terupdate dengan kisah mistis. Oke, jika kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah ini, dan juga subscribe. Awal cerita, teman gue ini menemukan jumlah uang, dan di atasnya ini adalah sedikit bunga-bunga yang ditaburi bunga, dan uangnya jumlahnya cukup ya lumayan ya. Uang itu sekisaran 200.000 atau 100.000, lumayan ya. Yang konon katanya gedung mega proyek ini, supaya gedung ini bisa lancar untuk pembangunannya. Yang dia temukan uang itu di dekat pembangunan proyek itu, akhirnya dia ambil guys. Jadi uangnya itu diambil sama dia dan dikasih tahu kepada temannya yang sebelahnya. Mungkin ini dia adalah dua orang, temannya dan dia. Panggil saja namanya Debbie dan Ritno. Debbie dan Ritno ini sedang berjalan ya. Dia mau menuju lokasi ya, mungkin ke temannya untuk nongkrong bareng sama temannya guys. Setelah dia lewat pembangunan proyek itu, dia menemukan uang di pinggir jalan ya. Nah, di pinggir jalan ini dekat pembangunan proyek, yang dia temukan itu ada bunganya. Oke, singkat cerita, setelah itu dia langsung bawa uangnya sama si Ritno ini. Dan mereka berdua itu langsung tidak panjang lebar ya, langsung ngambil uangnya dan langsung pergi nongkrong sama teman-temannya. Oke, setelah itu dia sampai temannya, nah uang ini mau diapakan guys? Dia bilang, bro, ini uangnya mau diapakan? Apa kita belikan saja atau sumbangkan ke musola atau masjid terdekat aja nih? Jangan. Kita juga nggak punya uang. Sebenarnya mereka berdua itu tahu kalau uang itu kayak untuk tumbal proyek ini. Tapi tidak dihiraukan ya. Mereka berdua itu mungkin ya namanya punya uang, kita gunakan saja. Sebelum kejadian menemukan uang, memang ada kejadian yang tertimpa musibah di situ guys. Jadi ya ada operatornya yang jatuh dari gedung itu dan langsung tewas seketika di situ. Mungkin namanya kecelakaan kerja pasti ada ya di suatu tempat kerja ini. Tapi emang itu hal lumrah karena selalu ada aja di tempat itu. Nah, setelah kejadian itu, berselanglah dia menemukan uang itu guys. Itu panjang lebar dia gunakan. Sebenarnya si Debbie ini menolak, udahlah buat kamu aja gitu ya. Ini buat kamu aja, digunainnya, gua nggak mau, gua takut. Nah, jadi dia bilang, yang bener lu nggak mau? Iya, gua nggak mau, lu aja pakai semua. Udah lah, daripada gue nggak punya uang, mending gue gunain aja. Nah, seperti itu ya. Singkat cerita, akhirnya mereka udah bubar nongkrong, balik ke rumah masing-masing. Rit, gue mau pulang dulu dah, udah malam nih, gitu ya. Ya udahlah, oke. Nah, setelah itu, Ritno pulang sama si Debbie itu berpisah di jalan. Nah, yang ditanyakan itu uangnya guys. Tak pikir panjang lebar, si Ritno pun
gue lapar nih ya, gue lapar banget, ini gue makan pakai vitamin. Nah disitulah si Ritno langsung membelanjakan uang itu untuk ya dia makan gitu. Dia beli nasi goreng di pinggir jalan, bang beli nasi goreng ya. Nah memang sepanjang perjalanan dia pulang dari rumah temannya sampai menuju tukang nasi goreng itu, uang itu nggak hilang-hilang guys, seperti bau melati gitu ya. Nah bau melati itu mungkin dia sepanjang perjalanan itu tengok kanan kiri, mana ini ya, ada yang ngikutin ya, takutnya ada yang ngikutin karena dia juga seperti ada yang ngikutin dia gitu, makanya dia agak sedikit merinding dengan kejadian yang menemukan uang. Sebenarnya dia tahu tapi ya hiraukan saja gitu. Nah setelah itu kita kembali ke si Debbie. Debbie ini sudah sampai rumah, dia kepikiran kenapa ya uang itu nggak dikembalikan saja ke tempatnya. Wah takut sebenarnya kejadian apa-apa. Pemikiran si Debbie yang sudah ada di rumah. Nah sekarang kita kembali ke si Ritno lagi. Nah si Ritno ini langsung lahap dengan makan nasi gorengnya, dan uang itu dibelikan nasi goreng guys. Setelah dia habis makan nasi goreng, dia langsung bergegas pulang. Nah bergegas pulang ini dia sampai rumah. Sampai rumah itu ya merasakan yang lebih tidak enak lagi dibandingkan yang dia mau beli nasi goreng itu guys. Sampai di rumah badannya terasa panas, terasa menggigil, dan langsung ya badannya itu kayak seperti panasan ya, padahal ya cuaca malam cukup dingin gitu. Dan dia langsung menelpon si Debbie. Halo bro, lu sudah sampai rumah belum gitu ya? Gue baru nyampe nih, nyampe rumah. Oh lu kemana aja? Sebenarnya gue pikiran nih tentang lu bagaimana? Gue sekarang lagi di rumah gitu kan. Nah di rumah ini gue kayaknya habis makan nasi goreng pakai uang itu, badan gue terasa panas, gimana ini? Ya udah sekarang lu mendingan sholat gitu ya, sholat dan zikir guys. Sholat zikir dia hiraukan perkataan si Debbie itu. Boro-boro ya, badan gini gue mau sholat gitu, mau kena air aja dingin banget. Dan dia sampai rumah langsung menggigil pakai selimut guys. Dia pakai selimut. Pas pakai selimut semakin mengancam ya, semakin ada bayang-bayang besar menghantuinya guys. Setelah sampai di situ, si Ritno pun semakin diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata itu, dan dia pun langsung menjerit, tidak gitu ya, tidak. Akhirnya emak dan bapaknya keluar untuk menemui si Ritno ini. Nah, kamu kenapa? Jerit-jerit pagi-pagi begini. Itu kejadian pukul jam 2 pagi ya. Mah, badan saya menggigil, kedinginan. Kamu udah habis dari mana kok sampai begini gitu ya? Apa kamu habis minum gitu? Apakah kamu habis kemana gitu? Si Ritno pun menjawab, enggak, tadi padahal cuma habis makan nasi goreng gitu ya. Nasi goreng. Ya udah nih sekarang minum obatnya, kata emaknya si Ritno ini. Dia minum obatnya dan langsung redep ya, panasnya itu turun. Tapi ambang-ambang bayang yang
dibayangi oleh sama si Ritno ini semakin kuat, guys. Dia semakin menjadi ketakutan karena dia tuh selalu dikejar-kejar oleh sosok besar gitu ya di dalam pikirannya. Dan setelah satu hari pun berlalu ya, Ritno pun belum sembuh juga, guys. Kemudian si Debbie pun langsung menelpon si Ritno, tidak diangkat. Sebenarnya si Debbie ini sudah merasa curiga karena dengan penemuan uang itu, akhirnya si Debbie ke rumah si Ritno untuk menanyakan kabar si Ritno. Singkat cerita, si Debbie pun menemui keluarganya. Dia ceritakan yang sebenarnya terjadi, bisa sakit seperti ini ya. Mbak, sebenarnya apa yang kejadian pada si Ritno ini, nak? Kata emaknya. Ini, Pak, Bu, kami itu menemukan uang dari pinggiran gedung yang sedang dibangun. Nah, tak panjang lebar, kami pun langsung mengambilnya. Dia menjelaskan yang terjadi kejadian sebelum si Ritno sakit ini ya. Ibunya pun langsung mengomelinya gitu ya. Kenapa kamu ambil uang itu? Itu bukan uang untuk dijajankan, tapi itu sengaja ditaruh untuk tumbal proyek yang digunakan. Seperti apa kelanjutannya? Kita nantikan lagi di part 2-nya ya. Jika kalian tertarik, jangan lupa like juga. Bye.